Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ahmad Ibrahim, NIM 200230, kelas RMIKD angkatan 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama, jelaskan sejarah pengertian fungsi prosesor pada komputer. Sejarah prosesor. Pada tahun 1971, komponen yang disebut sebagai mikroprosesor untuk pertama kalinya dibuat oleh para teknisi dari perusahaan elektronik Intel. Mikroprosesor adalah sebuah IC atau Integrated Circuit yang digunakan sebagai otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Chip tersebut diberi nama Intel 4004 dan didesain oleh Ted Hoff, Federico Fagin, dan Stan Mazur. Prosesor atau mikroprosesor adalah sebuah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer, dan apabila PC tanpa prosesor maka PC tidak dapat dijalankan. Prosesor sering juga disebut sebagai pusat pengendali atau otak komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Jenis-jenis prosesor. Adapun jenis-jenis prosesor yaitu prosesor Intel dan prosesor AMD. Fungsi prosesor dan bagiannya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu control unit. Semua peralatan pada sistem komputer dikendalikan dan diatur oleh bagian ini. Perpindahan data dari memori utama dieksekusi di bagian CU ini, untuk kemudian dikirim kembali hasilnya ke memori utama. Setelah itu, layar monitor akan menampilkan hasil outputnya, atau hard disk akan menyimpan data hasil olahan tersebut. Yang kedua, Arithmetic and Logical Unit, ALU. Perhitungan matematika atau aritmatika semuanya dilakukan pada bagian ALU ini, tanpa terkecuali. Selain itu, apabila program atau software yang sedang kita gunakan mengalami masalah, akan ada informasi peringatan kesalahan atau error warning yang tampil di monitor, yang kesemuanya itu dilakukan di bagian ALU ini. Yang ketiga, register unit. Komponen ini adalah alat penyimpanan yang lebih kecil daripada memori utama dan memiliki kecepatan akses cukup tinggi. Data yang telah diolah oleh CU dan ALU akan disimpan di komponen ini untuk nantinya diolah kembali. Yang kedua, menjelaskan sejarah pengertian, jenis, dan fungsi RAM pada komputer. Sejarah RAM. Random Access Memory pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard. Setelah itu, Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. RAM lebih awal diproduksi bahkan jauh sebelum penemuan PC pada tahun 1981. Setelah komputer diciptakan, perkembangan RAM dimulai dibutuhkan tegangan sebesar 5,0 volt pada saat RAM mulai diproduksi, sehingga RAM bisa bekerja dengan frekuensi sebesar 4,77 MHz. RAM adalah Random Access Memory, di mana sebelum semua data maupun program dimasukkan terlebih dahulu ke input dan disimpan terlebih dahulu ke memori yang utama. Maka RAM ini adalah memori utama tersebut. Tentunya RAM ini dapat ditulis, dikopi maupun dihapus oleh si programmer. Jenis-jenis RAM. Yang pertama, DRAM, Dynamic Random Access Memory. Yang kedua, SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Yang ketiga, RDRAM, Rambus Dynamic Random Access Memory. Yang keempat, SRAM, Statistic Random Access Memory. Yang kelima, EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory. Yang keenam, FPM DRAM, Respect Mode DRAM. Yang ketujuh, Flash RAM. Yang ke-8, DDR SDRAM, Double Dead Red SDRAM. Fungsi RAM. RAM biasanya disebut sebagai memori jangka pendek. RAM adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. RAM bekerja dengan menyimpan dan menyediakan data yang diperlukan di mana dibutuhkan oleh prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Soal ketiga, jelaskan pengertian, fungsi, dan jenis read-only memory atau ROM pada komputer. ROM ialah salah satu memori yang terdapat dalam komputer. ROM tersebut berbentuk permanen, maksudnya program atau data yang tersisip dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berganti-ganti meskipun arus listrik mati. Fungsi ROM berfungsi sebagai sarana penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak yang berinteraksi dengan perangkat keras, misalnya ROM BIOS, di mana BIOS dapat langsung dieksekusi dengan segera tanpa harus menangani untuk mengoperasikan
perangkat sarana penyimpanan lain terlebih dahulu, misalnya pada media dokumentasi lain pada biasanya. Jenis-jenis ROM dan awal mula ROM. Jenis-jenis ROM misalnya seperti mass ROM, PROM, Programmable Read Only Memory, EPROM, Erasable Program Read Only Memory, EROM, Electrical Alterable Read Only Memory, dan lain-lain. Bentuk awal ROM terdiri dari sirkuit terpadu yang menggunakan switch transistor. Data secara fisik dikodekan ke dalam rangkaian. Ini berarti bahwa hanya bisa diprogram selama fabrikasi aslinya. Ini benar-benar read only dan juga tidak ada perubahan yang mungkin sama sekali. Keempat, jelaskan sejarah pengertian jenis hard disk pada komputer. Sejarah hard disk. Hard disk pertama yang diciptakan adalah hard disk yang ditawarkan oleh IBM pada tahun 1956, memiliki berat 500 kg dan hanya menawarkan kapasitas sebesar 5 MB. Media penyimpanan seperti ini membutuhkan sebuah kompresor udara bertekanan dan masih jauh untuk penggunaan di rumah. Hard disk ini biasanya disewakan kepada perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Hard disk adalah sebuah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk menyimpan semua data pada PC komputer maupun laptop. Data tersebut dapat berupa gambar, dokumen, video, OS, aplikasi, data sistem, dan lainnya. Tersedia ruang khusus di dalamnya untuk menyimpan berbagai jenis file tersebut. Jenis-jenis hard disk. Hard disk yang selama ini banyak digunakan pada perangkat komputer maupun laptop terdiri dari dua jenis, yaitu SSD atau Solid State Drive. Yang kedua yaitu HD konvensional. Yang kelima, jelaskan sejarah pengertian jenis dan fungsi monitor pada komputer. Sejarah, layar monitor untuk komputer sudah mulai dibangun pada tahun 1964, yakni Uniscope 300, yang kala itu bisa dikatakan sebagai perangkat komputer awal yang pernah dibuat. Namun, sebetulnya monitor di komputer tersebut bukanlah layar yang khusus dibuat untuk menjalankan program digital secara utuh. Monitor adalah suatu hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk output pengolahan data yang ditampilkan dalam bentuk grafis. Monitor umumnya sering disebut juga sebagai layar komputer. Jenis-jenis monitor. Yang pertama, monitor CRT atau cathode ray tube. Yang kedua, monitor LCD, liquid crystal display. Yang ketiga, monitor PDP, plasma display panel. Yang keempat, monitor LED, light emitting diode. Fungsi monitor. Fungsi dari monitor yaitu sebagai alat untuk output atau keluaran menampilkan hasil pemrosesan data-data berupa biner dan untuk menampilkan data-data berupa grafis supaya pengguna mengetahui apa yang sedang dioperasikannya pada komputer. Yang keenam, jelaskan pengertian dan tipe merek VGA pada komputer. VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Umumnya, VGA berbentuk kabel, port, dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan monitor ke kartu video. Berikut ini adalah beberapa tipe VGA card yang pernah dibuat dan dipasarkan. Yang pertama, S3 Virga. Yang kedua, ArtDirect 3D. Yang ketiga, NVIDIA NV3. Yang keempat, NVIDIA NV4. Yang kelima, NVIDIA GeForce Series. Dan yang terakhir itu ATI Radeon Series. 7. Jelaskan keterkaitan antara prosesor pada komputer dan VGA. Pada sebuah PC ada 3 komponen yang sangat berperan penting dalam hal kinerja grafis, yaitu prosesor, memori, dan kartu VGA. VGA merupakan bagian komputer di dalam CPU yang berperan penting untuk menampilkan output proses ke monitor. Tanpa VGA, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa atau blank. Yang terakhir, ke-8. Mengapa pada saat membuka file Explorer, kita akan melihat partisi bawaan selalu dimulai oleh huruf C, D, atau E. Sementara untuk flash disk, mereka kebagian selalu nama F dan G. Lantas, kemana huruf A dan B pada sistem Windows? Kenapa tidak diurutkan sesuai dengan alfabet? Jawabannya, karena dari awal sudah diberikan label atau huruf pada drive, maka tentu hard disk ini juga harus diberi label sesuai urutan. Karena sebelumnya ada 2 floppy disk yang diberikan label huruf A dan B, maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka hard disk diberi label huruf C. Jadi, huruf C pada awalnya ditujukan untuk melabeli hard disk sebagai penyimpanan ketiga setelah floppy disk A dan B. Namun, karena ukuran hard disk yang besar sehingga bisa dibagi menjadi beberapa partisi. Terima kasih.
Sekian dan terima kasih. Itulah tadi hasil jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.